Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silahkan duduk saudara sekalian. Ya. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada tim pemuji, pemusik, multimedia yang membantu kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya. Shalom juga bagi saudara yang di Zoom atau live streaming. Ya. Saya berdoa biar Tuhan juga memberkati saudara meskipun tidak di tempat on-site, tapi saya percaya ada di hati Tuhan. Ya. Karena Tuhan melihat kesungguhan saudara. Ya. Shalom kepada Ibu Siti. Ya. Puji Tuhan sehat ya, Ibu Yuli dan semua ya di sini ada ya. Puji Tuhan ya. Ada yang dari jauh tuh ya, Pak Laski. Ya. Puji Tuhan ya. Biar kita tetap setia beribadah menjelang Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hari ini hari apa saudara? Hari Minggu. Hari apa tadi? Pentakosta ya, atau Pantekosta ya. Biasanya lebih ngetopnya Pentakosta ya. Hari Pentakosta atau Pantekosta. Nah, apa itu Pantekosta atau Pentakosta? Pentakosta itu sesungguhnya hari ke-50. Hari ke berapa? 50. Ngitungnya dari mana Pak 50? Ya. Waktu Yesus mati, disalib, kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Nah, saudara mesti tahu Christ event, ya. Peristiwa-peristiwa Kristus. Ya. Baik mulai dari Natal, kedatangannya, ya, kemudian kematiannya, ya. Kemudian kebangkitannya 3 hari setelah dia mati, kemudian dia menampakkan diri selama berapa hari? 40. Ya, 40 itu sicap saudara ya. 40. Kemudian dia naik ke surga. Nah, ini naik ke surga ini Christ event yang terakhir ketika dia ada di bumi ya. Disaksikan oleh hampir 500 orang secara fisik. Jadi Yesus naik sampai pandangan mereka tidak mampu lagi melihat. Karena Yesus naik ke atas ya, ke atas. Dia berjanji dia akan datang kembali. Kenapa dia akan datang kembali? Ya. Dia akan menyediakan tempat buat kita semua. Amin. Untuk bisa tinggal di kerajaannya. Kalau dia belum datang, ya kita yang datang, kita juga akan tinggal di sana. Amin saudara sekalian. Nah, dia berjanji tuh. Nah, Christ event yang terakhir itu, yang kesekian, ke-7, itu belum kita peringati. Nah, hari ini kita akan memperingati yaitu pencurahan Roh Kudus. Karena setelah itu, setelah 40 hari menampakkan diri kemudian naik ke surga, 10 hari Roh Kudus dicurahkan. 40 tambah 50 tambah 10 itu 40. Nah, itu persis hari Pentakosta bagi orang Yahudi ya. Jadi 40 tambah 10 hari ke-50 atau 7 minggu. Nah, itu hari Pentakosta, hari besar kedua setelah Paskah ya. Hari besar kedua setelah Paskah. Setelah itu ada hari raya Pondok Daun ya. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini bukan satu kebetulan. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di hari Pentakosta. Nah, untuk itu saya beri judul khotbah saya, Roh Kudus memberi kuasa. Apa judulnya? Roh Kudus. Nah, bisa apa ya? Roh Kudus memberi kuasa. Nah, kuasa seperti apa yang Roh Kudus berikan? Dan kepada siapa kuasa itu diberikan? Jawabannya kepada siapa? Kepada siapa? Murid-murid, orang percaya. Kuasanya itu seperti apa? Nah, saya akan jelaskan. Ternyata kuasanya itu amazing. Katakan amazing. Artinya luar biasa. Begitu impresif. Nah, kadang-kadang kita nggak menyadari kuasa Roh Kudus itu begitu dahsyat. Ya, biasa aja kali begitu. Ternyata luar biasa. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup saudara, tadi itu rohmu yang menguatkan, kita nggak bisa bertahan. Sebab Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya ketika amanat agung diberikan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa, bukan Senin Selasa. Sampai apa? Kepada akhir zaman. Nah, yang menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman adalah Roh Kudus. Itu ringkasan khotbah saya, saudara. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerti. Nah, bagaimana pertanyaan besarnya? Bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Ya, itu penting, saudara sekalian. Nah, untuk itu kita bahas, saudara sekalian, Kisah Para Rasul 1, ya, ayat yang ini nggak bisa ya. Nah, saya akan bacakan, saudara sekalian. Kisah 1 ayat 1 dikatakan, Hai Theophilus. Jadi surat Kisah Para Rasul ini ditujukan kepada Theophilus. Dalam bukuku yang pertama, dari Dr. Lukas, siapa namanya? Apa bukunya? Injil Lukas. Ya. Nah, itu tadi main keyboard itu namanya Lukas, itu diambil dari sini ya. Dalam bukuku yang pertama, Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi kalau saudara mau tahu apa yang dikerjakan dan Yesus ajarkan, baca Injil Lukas, Matius, Markus, ya, itu Injil sinoptik. Dan jangan lupa baca juga Injil Yohanes. Sampai pada hari ia terangkat.
Nah, itu dikisahkan. Nanti setelah terangkat, Roh Kudus bekerja. Kisah para Rasul yang menulis, yang mengisahkan. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya. Memberi apa? Perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Rasul-rasul. Ya. Kepada mereka, kepada rasul-rasul, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Karena dikatakan, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi kalau Yesus dikatakan tidak bangkit, nggak mungkin, karena tandanya terlalu banyak. Ya, buktinya terlalu nyata. Kalau ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit, ya dia hanya mati suri, kemudian tidak menampakkan diri. Nggak mungkin Injil bisa bertahan sampai saat ini. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Katakan berulang-ulang. Kalau berulang-ulang sekali apa 2 kali? Berkali-kali, nggak hanya cukup sekali. Ya, Alkitab mencatat itu minimal 10 kali yang ditulis. Menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus ketika datang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, tentang kerajaan Allah. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri. Obrolannya, ajarannya tentang kerajaan Allah, Kingdom of God. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, jadi makan. Kira-kira kesukaannya Tuhan Yesus makanannya apa? Ikan asin. Ikannya bener, tapi dia nggak doyan ikan asin, dia doyannya ikan bakar. Ya, yang dibakar itu katanya ikan Petrus, ya, bukannya Petrus yang dibakar, ikan Petrus. Nggak tahu namanya ikan Petrus ya. Jadi ikan bakar. Itu dia makan tuh. Kalau sudah baca Alkitab, memang dia makan itu. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi waktu makan, kasih pesan dan menyuruh mereka tinggal di situ. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Di situ, di Yerusalem. Di mana? Loteng atas. Ngapain tinggal di situ? Menantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Roh Kudus akan dicurahkan sesuai dengan kitab Nabi Yoel ayat 2, pasal 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Ya, kalau dibaptis pakai air, saudara. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu sesungguhnya pencurahan Roh Kudus ke atas manusia. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini murid-murid masih tidak paham. Kerajaan Yesus itu bukan kerajaan dunia ini. Yang ada di Palestina itu bukan. Tapi kerajaannya kerajaan surga. Amin, saudara sekalian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, kemudian dikatakan ayat 8, nah ini ayat sentralnya, ayat emasnya. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa, katakan kuasa. Karena judul renungan kita pada hari ini adalah Roh Kudus memberi kuasa. Nanti saya akan jelaskan kuasa seperti apa yang kita terima dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jadi syaratnya kuasa itu diberikan. Kuasa itu kita terima kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus nggak turun, kuasa itu kita bisa terima nggak? Nggak bisa. Sama nih, kalau saya tidak memberi uang misalnya, ya, 10.000, saudara nggak akan terima dong. Masa saudara rampok? Nggak mungkin. Ya. Kemudian dikatakan dan kamu. Nah, kata dan ini menyambung, sambungan. Jadi Roh Kudus turun sehingga kita terima kuasa, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Kunya ini siapa? Yesus. Saksi Yesus, saksi Kristus. Jadi kuasa dan menjadi saksi tidak bisa dipisahkan. Ya. To be menjadi satu bagian. Bukan hanya tuduh bersaksi, tetapi to be menjadi bagian. Jadi bersaksi itu bukan hanya sekedar bicara dengan perkataan, tapi bersaksi harus dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan keberadaan kita. Amin, saudara sekalian. Makanya saksi Kristus, orang itu harus seperti Kristus. Kalau orang itu tidak seperti Kristus, tidak Kristianos, tidak Kristen, sulit untuk menjadi saksi, malah jadi batu sandungan. Kristen seperti ini, begitu saudara. Dia lebih jahat dari yang bukan Kristen. Bagaimana saya mau jadi Kristen? Harusnya Kristen itu baik, amin saudara sekalian. To be, being, keadaannya, keberadaannya. Bukan hanya tuduh, di gereja angkat tangan, menyembah Tuhan, nangis-nangis, keluar air mata, air hidung, air liur, semua. Tapi di rumah, angkat tangan, pukul istrinya, kiri kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kira-kira ini bisa jadi saksi nggak? Ada pendeta yang tangannya kayak halilintar. Ketika di khotbah kebapaan, tapi kalau di rumah kesetanan. Ketika dia khotbah, istrinya makan kacang,
ngomong sama ember, saudara-saudara sekalian, suami ngomong sama ember, gitu saudara. Sebab apa? Enggak jadi kesaksian. Di sini nggak ada saudara sekalian ya, nggak ada yang ngaku saudara ya. Jadi akan menjadi saksi. Kuasa Roh Kudus itu memungkinkan kita menjadi saksi. Itu inti khotbah saya. Di mana? Di mana saudara? Yerusalem. Kemudian di mana lagi? Yudea. Yerusalem kota, Yudea provinsi. Kemudian Samaria. Samaria itu lintas provinsi dan sampai ke ujung bumi, bukan ujung kulon. Ujung bumi itu artinya karena bumi bulat, dimanapun kita berdiri, nah itu ujungnya. Artinya dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Sesudah ia mengatakan demikian, jadi dengan kata lain, Kisah 1 ayat 8 itu adalah amanat agung. Ya, setara dengan Great Commission, amanat agung, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Kemudian baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar. Ya, supaya murid kalau diajar itu ditingkatkan kualitasnya. Sehingga kualitasnya sesuai dengan standar yang Allah kehendaki, yaitu serupa dengan Kristus. Itu tujuan dari orang diselamatkan. Amin saudara. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi betul-betul physically Yesus naik ke atas. Bukannya ngilang, naik ke atas sampai nggak bisa dilihat. Ya. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, jadi ke atas kan, waktu ia naik ke atas kan, tiba-tiba, suddenly, berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Kira-kira yang berdiri berpakaian putih siapa? Malaikat. Ya, karena nampak begitu. Malaikat kan utusan Allah. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, ya, kalau bahasa Inggris, the same Jesus, Yesus yang sama ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi physically, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana Roh Kudus, ya, yang dijanjikan itu, ya, bekerja? Ya, bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja? Roh Kudus itu dijanjikan dulu, sesuai dengan kitab Nabi Yoel, itu kan sudah dijanjikan. Ya. Jadi penolong. Penolong, katakan penolong. Ya, bahasa Inggrisnya helper, katakan helper. Nah, kita itu butuh penolong, penghibur, comforter. Ya. Kita ini orang yang fragile, mudah susah. Makanya kita butuh penolong, butuh penghibur yang tinggal dalam hidup orang percaya. Jadi dia datang itu tinggal, dwelling. Jadi bukannya kos, tinggal, menetap, ya, dalam hidup orang percaya. Sampai selama-lamanya, artinya selama kita hidup di bumi ini. Ya. Ketika kita menutup mata, kita ada di keabadian. Itu udah lepas, karena kita tinggal, ya, sempurna di kerajaan surga. Nah, bagaimana kuasa yang Roh Kudus berikan itu bisa kita alami? Ada 3 proses. Ya. Yang pertama, saudara, caranya turun dari atas. Ya, turunnya ke atas orang percaya. Kalau saudara nggak percaya, kira-kira turun nggak? Nggak ada. Makanya di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya orang yang nggak percaya Yesus, nggak ada Roh Kudusnya, ada roh kudanya. Makanya nggak heran kalau suami atau istri nggak percaya Yesus, ya, itu begitu seperti kesetanan. Ya, memang ada, dia nggak Kristen tapi bisa baik. Ya, tapi belum dipicu aja. Ya. Jadi turun ke atas orang percaya. Tujuannya menjadi saksi yang tadi saya sudah katakan. Supaya apa? Seluruh wilayah mendengar Injil. Amin saudara sekalian. Mulai dari Yerusalem, keluarga saudara. Makanya pergumulan kita adalah rumah tangga kita. Kita harus doakan suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua. Yang belum percaya Yesus itu tanggung jawab saudara. Tanggung jawab kita semua, amin. Nah, kita akan bahas yang pertama. Ya. Roh Kudus turun ke atas orang percaya, itu Yesus sudah bilang. Di Lukas pasal 24 ayat 49. Dikatakan gini, saya akan bacakan. Lihatlah. Ya. Ini kata seru. Bahasa Inggrisnya behold, atau watch, atau listen. Itu kata seru. Ya. Kata seru itu biasanya saudara sekalian dituturkan atau diucapkan itu karena ada sesuatu yang penting. Kata seru itu begitu. Ya. Behold, perhatikanlah. Ya. Waktu Allah berbicara, dia kata behold atau dengarkanlah atau perhatikanlah atau lihatlah, itu kita harus perhatikan karena itu pasti penting. Look, listen, watch, notice, itu penting. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi yang mengirim Roh Kudus itu siapa? Tuhan Yesus. Ya.
mengirim kepadamu apa yang Bapa janjikan, yang di Yoel 2 ayat 28 itu, yang akan dicurahkan, ya, itu dijanjikan. Ya. Jadi kata mengirim di sini, ya, saya perhatikan ya, kebetulan saya belajar Yunani, walaupun nggak sampai mendalam, ya, nggak sampai expert, tapi minimal saya tahu ketika diperhadapkan dengan kata aku akan mengirim, itu ternyata bentuknya, grammarnya, kalau bahasa Inggris kan grammarnya kalau nggak salah ada 8 apa berapa tuh ya, 8 ya, ada apa 16 ya, 16 ada present tense, past tense, future tense, present continuous tense, segala 16 ya, 16. Kalau Yunani banyaknya lebih daripada bahasa Inggris. Nah, ketika saya cari tahu ini kata kerja aku akan mengirim, itu ternyata present indicative aktif. Apa itu present indicative aktif? Kalau padanannya itu present continuous tense, artinya sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Ya, makanya ada kata behold, perhatikanlah. Ya, kalau bahasa Inggris, look, I am sending you. Nah, itu tuh present continuous. I am sending you what my father promised. Aku akan mengirim kepadamu apa yang Bapak janjikan. Nah, kata present continuous itu akan segera. Itu biasanya ada prediksi, ada proyeksi, ada rencana dekat. Dan betul, saudara. Ya. Setelah 10 hari Yesus naik, itu namanya continuous tense, itu nggak lama. Misalnya, saya akan pergi ke Yerusalem. Kira-kira kapan saya perginya? Hah? Nggak tahu. Kalau saya bilang, nanti saya akan pulang setelah kebaktian ini. Kira-kira kapan saya pulang? Soal bisa prediksi nggak? Habis kelar kebaktian, kira-kira jam, paling juga kalau dia ngendon dulu di sini, ya, paling jam 1, jam setengah 2. Itu present continuous. I'm going home. Nah, sama, itu juga begitu. Aku akan mengirim. Artinya ini segera. Akan pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi, itu indikasinya. Amin, saudara sekalian. Nah, sebagaimana Yesus dengan pasti akan mengirim Roh Kudus dan itu betul-betul digenapi, begitu juga ketika saudara percaya Yesus, Roh Kudus diam dalam diri saudara. Amin. Itu yang harus diactivate, harus diaktifkan dalam diri kita. Bukan hanya untuk berkhotbah kita butuh urapan, tapi dalam bekerja dalam lingkungan apapun kita butuh urapan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Kalau hamba Tuhan nggak ada urapannya, pelayanannya urakan, maka nggak heran hamba Tuhan melayani, tetapi karakternya buruk. Ya. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ternyata kuasa itu datangnya dari tempat tinggi. Jadi kita mendapatkan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau tempat tinggi, ya kalau manusia aja, kalau saudara dapat pemberian dari presiden, pasti prestisius, pasti berharga, betul nggak? Presiden masa belinya cuma cendol? Nggak mungkin kan? Pasti sesuatu yang luar biasa. Nah, sama saudara sekalian, kalau itu dari tempat maha tinggi, pasti itu sesuatu yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang saudara sekalian, itu dibuktikan di kisah para rasul. Nah, ini kan hari Pentakosta. Kisah para rasul 2 ayat 1 dikatakan begini. Saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, itu hari ke-50, di mana bangsa Israel pada saat itu, perjanjian lama itu, merayakan Pentakosta. Nah, Pentakosta itu diadopsi menjadi perayaan umat perjanjian baru sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu hari pengucapan syukur atas panen gandum. Nah, kita itu bukan hanya jasmani gandum, makan minum. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal apa? 3. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, sukacita. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. 3 itu. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau itu tidak ada dalam diri saudara 3 itu persoalan. Kalau hanya persoalannya hari ini saya mau makan ayam, adanya cuma tahu, tempe, kerupuk, kecap, kangkung, bukan masalah. Amin. Tapi kalau nggak ada kebenaran, nggak benar hidup saudara, itu jadi persoalan. Makanya Roh Kudus ditempatkan dalam diri saudara supaya memimpin kepada seluruh kebenaran, supaya hidup saudara benar. Kalau hidup saudara benar, saudara bisa menjadi saksi. Itu penting, saudara. Makanya dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Makanya ibadah itu penting, saudara. Jangan tinggalkan ibadah. Tiba-tiba turunlah dari langit, dari atas, sesuai dengan yang Yesus katakan. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi tiupannya itu keras, bukannya sayup-sayup. Ya. Bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi ketika mereka duduk berdoa, Roh Kudus turun. Makanya bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam diri saudara? Saudara punya hubungan dengan Tuhan, berdoa. Orang yang gak suka berdoa, orang yang gak ada hubungan dengan Tuhan tiap hari berdoa, sulit untuk Roh Kudus bekerja. Amin, saudara sekalian. Aku udah percaya Yesus, tetapi tidak berdoa, boro-boro makan berdoa, saudara sekalian. Untuk
yang apa-apa aja gitu, nggak mau doa. Gimana saudara sekalian? Ya. Nah itu, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Masing-masing. Makanya urusan dengan Tuhan itu masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kira-kira ada berapa bahasa yang mereka katakan ketika Roh Kudus dicurahkan? Ada berapa? Banyak aja bilang saudara ya. Ada 15. Nanti suruh baca tuh bahasa apa aja. Seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi banyak kata-katanya saudara sekalian. Nah ayat 14. Ini Petrus khotbah. Ya, di ayat 14 itu Petrus khotbah. Saya waktu membaca ayat ini, saya coba merenungkan ada sesuatu yang luar biasa. Maka bangkitlah Petrus. Siapa? Petrus, murid yang paling senior lah. Karena usianya mungkin lebih tua daripada Yesus. Yang paling muda namanya siapa? Yohanes. Ya. Bangkitlah Petrus berdiri, nah, kayak seperti saya ini. Ya. Dengan ke-11 rasul itu. Jadi 12 dong Pak, bukan satu udah meot. Iya. Itu si Yudas kan udah mati, gantung diri di pohon beringin, nggak tahu pohonnya ya, mati, digantiin sama Matias. Nah, jadi 11 lagi, karena Rasul itu mesti 12 ya. Kemudian dikatakan apa? Berdiri kan dengan suara nyaring, mana tadi ya, hai, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ingat tuh, di Yerusalem, di loteng atas, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Itu khotbah saudara sekalian. Yang saya renungkan begini ya. Kalau saudara nanti baca sampai selesai ya, saya bacain dulu deh ya. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi. Jadi banyak tuh, bukan hanya 1-2 kata. Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Jadi dalam khotbah juga ada kesaksian. Ya. Dan ia mengecam, dalam khotbah juga ada yang dikecam. Dosa kita mesti kecam. Dan menasihati, ada nasihat supaya kita lebih bijaksana. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi saudara sekalian, kita harus hidup dalam pertobatan. Harus diselamatkan. Supaya bisa diselamatkan, kita harus memberi diri kita. Nah ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri diapain? Dibaptis sesuai dengan amanat agung. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? Kira-kira 3.000. Artinya 3.000 itu banyak. Dari 12, 17, 120 langsung lompat. Dalam dunia statistik ini lompatan yang luar biasa. 3.000, nanti 5.000 dan selanjutnya. Nah kalau khotbah ini kan kurang lebih nggak sampai ratusan ya. Ini butuh sound system berapa nih? 2.500 kali ya? Ya anggap 2.500. Kalau saya nggak pakai sound system, saudara masih bisa dengar karena ruangannya seperti ini. Tapi ketika ruangannya terbuka, outdoor, jumlahnya 3.000, saya ngomong sekencang apa bisa saudara? Kira-kira sekencang apa? Saudara, itu saya ngomongnya mesti begitu. Kalau saya ngomong seperti itu 10 menit, langsung urat saya bukan hanya keluar, utus. Ternyata itu butuh kuasa, amin saudara sekalian. Nah kuasa seperti apa itu? Saya cari tahu kuasa seperti apa. Ternyata ada kuasa dari 5 kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada Petrus. Makanya bisa 3.000 orang dengar. Kalau nggak dengar, nggak mudeng, nggak ngerti bagaimana bisa bertobat. Itu kuasa yang namanya Eko tahu ya? Yang menggemakan sehingga orang dengar. Ini kan ada ekonya nih, walaupun nggak ngung. Ada yang bisa menggemakan. Makanya ada subwoofer. Nah, ini subwoofer. Ada sound system, ada power apa namanya itu? Nah, ini yang bisa menggemakan. Itu ternyata Roh Kudus yang mengerjakan. Amin saudara. Makanya 3.000 orang bertobat. Ketika Petrus khotbah memberi kesaksian. Kesaksian itu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dialami, dia sampaikan dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka bertobat. Nah, tadi saya sudah katakan Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan Roh Kudus itu dimeteraikan, diberikan, ditempelkan sebagai tanda bahwa saudara orang yang diselamatkan, milik Kristus. Makanya kalau saudara memahami kebenaran firman Tuhan ini, saya milik Yesus, jangan macam-macam, apalagi sendirian. Tetap benar, amin. Karena saudara milik Kristus. Saudara ini utusan Tuhan. Saudara ini duta besar Tuhan. Saudara ini messenger, saudara ini hamba Tuhan. Jangan berpikir hamba Tuhan itu yang khotbah. Tapi kita semua, karena dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terjemahan lain dikatakan, dan oleh karena itu Allah memberikan Roh Kudus yang sudah dijanjikan. Sama tuh. Jadi apa yang ditulis oleh Paulus dengan yang dikatakan Yesus sama. Allah memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Allah. Allah itu roh. Amin saudara sekalian. Makanya karena Allah itu roh, kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kita harus satu frekuensi, sama-sama roh.
Makanya kalau kita hidup dalam kedagingan, enggak bisa satu frekuensi. Jadi kita bukannya menyembah, hanya menyanyi. Kalau kita menyanyi bisa nggak? Ku menyembahmu. Kita bisa nyanyi gini nggak? Bisa. Orang dunia bisa nggak nyanyi ini? Bisa. Saya pernah di mall satu ya, nyanyi Kristen. Nyanyi Kristen bahasa Inggris tuh. God is good. Ya, good of God. Good of God ya. Saya pernah nyanyi Kristen bisa, tapi belum tentu dia menyembah. Itu betul yang dikatakan Melita butar-butar. Itu orang Batak. Kita semua bisa menyanyi, tapi belum tentu menyembah. Kalau menyembah itu punya koneksi, bisa hubungan, harus satu frekuensi. Kalau saudara masih berkodrat manusia lama, nggak bisa. Harus berkodrat ilahi, baru bisa menyembah. Itu sebagai tanda saudara milik kepunyaan Allah. Tanda. Makanya tanda-tanda, ciri-ciri orang masuk surga udah kelihatan di bumi ini. Kalau habis dibaptis, nggak ke gereja, mabok-mabokan, kira-kira masuk surga nggak? Ada yang bilang, masuk Pak, sebab apa? Sekali selamat, tetap selamat. Salah saudara ya. Yang kedua, kuasa. Ya kuasa ini saudara ya. Kuasa yang Tuhan berikan itu dari atas itu. Ya, coba saya klik ya. Kuasa itu yang tadi dijanjikan di dalam Kisah Para Rasul. You shall receive power, kuasa, when the Holy Spirit has come upon you. Jadi kuasa itu tidak akan diberikan kalau Roh Kudus nggak turun. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Itu disebut the power of the Holy Spirit. Karena kuasa yang Roh Kudus berikan. Makanya disebut the power of the Holy Spirit. Katakan the power of the Holy Spirit. Nah, walaupun agak keseribet saudara sekalian. Itu power of the Holy Spirit. Itu asalnya saudara sekalian dari tempat tinggi. Dari sorga. Tadi saya katakan pemberian anugerah yang sempurna itu datangnya dari sorga. Kalau dari bawah kadang-kadang nggak bagus juga. Ya. Diturunkan ke atas orang percaya. Itu sebagai penggenapan janji yang disampaikan kepada para nabi ratusan ribuan tahun yang lalu. Maka Yesus tidak memberikan yang sumbernya nggak jelas. Itu jelas dari atas. Amin. Kita punya Allah juga yang jelas. Bapa kami yang di surga, ada tahtanya di surga. Memang rohnya memenuhi kita. Bisa ada di mana-mana. Sumbernya jelas. Bukan dari dunia ini. Ya. Tapi berasal dari tempat yang sama di mana Yesus berasal. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya, ya karena waktu juga saudara sekalian. Di Efesus itu juga saudara sekalian, kalau saudara baca Efesus yang 1, tadi kan ayat 13. Roh Kudus diberikan sebagai tanda milik, ya, jaminan bahwa kita akan masuk surga. Nah, di Efesus 1 ayat 19 dan 20, ya. Itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini bicara soal kuasa. Kuasanya seperti apa? Dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa. Jadi kuasa itu ternyata begitu hebat, bisa bekerja, ya, memenuhi di dalam diri kita, penuh kuasa dalam diri kita yang percaya. Jadi syarat kalau kita mengalami kuasa Tuhan harus percaya Yesus. Kuasa Allah itu jelas tuh, sama ya, bisa saya ini nih, kuasa Allah ini. Kuasa Allah itu sama, ya, sama, ya, sama. Kemudian dikatakan apa? Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian. Itu kuasanya sama tuh. Yesus kan mati kemudian bangkit, betul-betul mati. Secara medis itu terbukti Yesus itu mati. Yang paling menohok, yang tidak bisa tidak menyimpulkan Yesus mati itu ketika lambungnya ditusuk. Bukan hanya air yang keluar, bukan hanya darah yang keluar, tapi air. Darahnya udah tinggal dikit keluar air. Orang nggak mungkin hidup tanpa darah dan tanpa air. Saudara coba tidak minum, tidak makan selama 3 hari, lemes. Tidak makan, tidak minum selama 6 hari, meot, UGD. Ya, jadi jelas, kuasa itu luar biasa. Dan dikatakan apa? Memberi apa? Ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian, itu kuasa Roh Kudus. Ya. Dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama dengan Allah di surga. Itu juga harus, kalau saudara memberi kedudukan yang tinggi, itu pasti orang itu punya otoritas, betul nggak? Ketika saya diangkat manajer, yang angkat saya itu bukan atasan saya, dia hanya usulin. Jadi waktu saya kerja, saya asisten manajer, mau jadi manajer, yang ngusulin tuh bos saya, pangkatnya VP. Dia usulin ke GM, ke VP, baru bisa dikasih. Ketika saya manajer, saya mau diangkat VP, itu diusulin ke GM. Nah, yang mutusin nanti dari New York, dari Asia Pasifik, karena nggak mungkin kasih kedudukan kalau pangkatnya nggak tinggi. Amin saudara sekalian. Ya, untuk CBM masuk sampai headquarter New York. Begitu. Nah, sama saudara sekalian.
Jadi yang bisa memberikan kedudukan yang tinggi kepada Yesus, sehingga Yesus disebut Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, itu Bapa, Allah Bapa sendiri. Amin saudara sekalian. Nah, kuasa yang sama itu juga akan diberikan kepada kita. Amin saudara. Nah, versi mudah dibaca, saudara baca sendiri. Kuasanya itu sangat besar, powerful. Nah, itu kuasa yang sama, yang kekuatannya besar itu diberikan kepada kita. Amin saudara sekalian. Nah, kuasa itu seperti apa? Nah, saya mencatat ya, kuasa yang Roh Kudus berikan ketika kita percaya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasil penelitian saya ketika saya meneliti tentang kuasa. Ada 5. Kuasa yang pertama adalah exousia. Waktu kita percaya Yesus, itu exousia. Exousia itu saudara, kuasa yang disebut itu ada kuasa otoritas. Ya. Contohnya misalnya polisi. Polisi bisa nilang itu karena dia punya otoritas. Waktu saya kerja, saya bisa memasuki satu ruangan yang no person, no enter, ya, nggak boleh masuk. Itu saya bisa masuk karena saya dikasih passwordnya, kartunya atau fingernya. Orang lain nggak bisa. Saya bisa masuk satu kantor, satu ruangan yang istilahnya punya keamanan tingkat tinggi. Itu karena dikasih otoritas. Nah sama, ketika saudara percaya Yesus, saudara diberi otoritas sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa itu exousia, supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Yang percaya Yesus katakan amin. Nah, ada otoritas saudara, makanya saudara punya otoritas. Kalau ada kuasa kegelapan dan setan, usir sendiri. Jangan panggil gembala. Bapak gembala nih yang ini mah nggak bisa kita. Bisa, amin saudara sekalian. Pak, boro-boro ngusir setan suami saya. Kalau malam suami saya mau kencing, saya dibangunin, mah bangun. Ada apa pak? Papa mau pipis. Ya di situ pak. Papa takut, temenin. Ya. Mau kencing, nggak ada WC, ada pohon. Permisi, anak babi mau kencing, ya anak Tuhan jadi anak babi karena takut. Saudara punya otoritas, amin. Saudara kencing di situ, wah nanti lu kekualat, enggak, salah sendiri lu kenapa di situ. Amin saudara. Ini saudara mesti punya kuasa ini. Jadi kita nggak takut menghadapi persoalan, menghadapi keadaan, stres, sakit penyakit, nggak takut, apalagi mati. Di sini siapa yang takut mati? Jangan bilang amin. Itu capacity. Amin saudara kan? Kemudian energo. Nah, energo itu ada di karena waktu saudara sekalian. Efesus 1 ayat 20. Energo itu yang bekerja, yang aktif. Itu ada 8 kali. Kalau exousia itu ada 103 kali. Ya, 8 kali. Effectual working. Be operatif. Jadi bisa beroperasi. Jadi kalau mesin itu mesti diactivate, dipencet, baru bisa bekerja. Ya. Kemudian iskus. Coba katakan iskus. Nah, iskus itu dari kata eskon. Eskon itu dari kata echo. Nah, echo ini kuasa yang menggemakan. Itu yang dipakai oleh Petrus ketika dia khotbah. Dia ada kuasa iskus. Amin, saudara sekalian. Sehingga 3.000 orang bisa dengar. Kalau enggak bisa. Enggak mungkin lah. Zaman dulu, zaman sekarang kan kalau 3.000 orang ngumpul, kepalanya ada berapa, saudara? 3.000 orang kumpul, kepalanya ada berapa? 3.000. Kupingnya ada berapa? 6.000, kuping 6.000, 3.000 orang untuk bisa dengar satu orang. Itu butuh echo. Coba katakan echo. Sama kesaksian kita juga bisa menggema kalau ada kuasa Roh Kudus. Yang berikutnya, yang keempat, kratos 12 kali. Itu dominion. Dominion itu punya dominasi. Ya, kayak tadi, saudara mau jalan di tempat gelap, saudara itu punya dominasi. Roh dalam diri kita itu lebih kuat daripada roh dalam dunia ini. Makanya kalau dipanggil usir setan, usir dalam nama Yesus. Kecuali hidup kita nggak benar, kita takut. Amin, saudara sekalian. Ya. Kalau kita banyak berdoa, itu kita punya kuasa, power, ya, untuk ngusir kuasa-kuasa kegelapan. Dulu saya pernah ditelepon untuk datang ke rumah sakit. Pak, tolong doain papa saya. Waduh, hari Jumat saya nih ada pelayan di kantor di Sudirman. Papanya di mana? Cikini. Datang nggak Pak? Bisa nggak? Ngapain? Ini Pak, doain papa saya udah dari ICU, sekarang dirawat darurat. Dokter bilang udah nggak bisa disembuhkan. Nah, ada pendoa sahabat kami mengatakan, panggil yang pendeta dong. Saya emang nggak bisa ngusir. Tapi sepengetahuan saya, ini papa kamu punya jimat. Dia nggak ngomong tuh sebelumnya. Jadi tolong panggil pendeta aja yang lu kenal, kayak siapa kek. Nanti kan dia bisa otoritas tuh. Saya tadinya nggak tahu. Ya, akhirnya saya datang singkat cerita habis pelayanan. Mana papanya ini? Dia cerita tuh. Saya tanya, jimatnya udah ketemu? Udah, mana? Dikeluarin. Saya geli saudara. Sebab itu batunya nggak berbentuk, kalau batu cincin berbentuk ya. Ini Pak batunya, ambil tisu. Ya, udah. Ini Pak, Bapak doain, ya. Nanti kata nih ada tuh doanya, nanti bisa lewat. Saya udah, keuangan saya juga terbatas Pak. Dia masuk tisu, saya kantongin. Kita doa dalam nama Yesus, bla 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 bla. Kalau Tuhan sembuhkan, sembuh dalam nama Yesus. Saya pulang.
Itu udah 3 atau 4 hari tuh. Itu kan jalan terus, meteran apa namanya, tagihan. Saya sampai mau buka ini, keluar tuh SMS. Pak, terima kasih, papa saya sudah meninggal. Itu saudara sekalian. Karena sebelumnya saya tanya, ini kalau meninggal nggak apa-apa. Memang Pak, kita udah rela. Karena memang soal keuangan, umur udah begini. Jadi kita punya otoritas, amin saudara sekalian. Jadi kalau misal ada sesuatu yang ini, saudara doa sendiri, amin. Karena kuasa diberikan kepada orang percaya, itu otoritas. Dan juga ada energi, ada dominasi. Yang terakhir, itu dunamis. Itu yang paling banyak. Dunamis itu saudara sekalian ada 120 kali. 120 kali saudara sekalian, dunamis. Ya, ini dunamis. Ya. Dunamis itu dimensinya lebih luas. Dia bukan hanya sekedar kuasa atau kekuatan, tetapi dia ability, kemampuan. Memang untuk khotbah kan kita mesti punya ability. Makanya kita belajar homiletik, hermeneutik. Tapi bukan hanya ability, tetapi juga efikasi. Efikasi itu kekuatan untuk bisa mengerjakannya, alias manjur. Ya kalau obat itu kalau nggak ada efikasinya, nggak ada khasiatnya, tepung doang nggak bisa menyembuhkan. Tetapi kalau dia punya khasiat, dia punya kekuatan yang bisa menyembuhkan, itu ada efikasi, ada kuasanya. Betul nggak saudara sekalian? Misalnya saudara sakit pusing, dikasih dalamnya obat cuman tepung doang, kira-kira sembuh nggak? Ya sembuh juga sih, karena apa? Daya tahan tubuh saudara. Tapi kalau betul-betul dikasih misalnya paracetamol, ya itu panas akan hilang, amin saudara sekalian. Itu punya efikasi, kemanjuran, ya, begitu. Ya. Jangan kopi panas supaya dingin, so kasih paracetamol, kenapa? Menurunkan panas, ya kagak, saudara biarin aja kalau kopi mas saudara ya. Kemudian apa? Kuasa untuk apa? Miraculous power, katakan miraculous power. Kuasa yang menyembuhkan, makanya kalau hamba-hamba Tuhan yang sakit maju ke depan, itu kuasa Roh Kudus, miraculous power. Makanya murid Yohanes Pembaptis mengatakan, coba tanyain, apakah Yesus itu betul-betul Mesias yang dijanjikan? Ketika murid Yohanes datang kepada Yesus, apa yang Yesus ngomong? Lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang budak mendengar, yang kusta menjadi tahir, yang mati dibangkitkan. Itu pakai apa? Power apa? Miraculous power, betul nggak? Kemudian yang terakhir, bukan hanya yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta tahir, tetapi yang miskin. Yang miskin. Ayatnya di mana, Bro yang Pak Yang? Matius 11 ayat 5. Yang miskin. Coba bisa dibuka nggak ya? Nggak ada di sini. Itu juga miraculous power. Yang miskin masih salah. Matius 11 ayat 5. Ini penting. Waktu saya renungkan ayat ini, kenapa ya? Kalau orang miskin maunya apa? Kalau seorang miskin maunya apa? Kaya. Betul nggak? Makanya waktu remaja saya bilang, saya mesti kaya. Udah kerja 20 tahun, ya kagak kaya-kaya amat saudara. Karena bukan itu, yang miskin diberitakan kabar baik, gospel. Makanya bahasa Inggris, the poor is gospelized. Gospelized itu kata kerja bahasa Inggris, artinya digospelisasi, diinjili, supaya hidupnya sepadan dengan Injil Yesus. Kalau sepadan dengan Injil Yesus, saudara akan menjadi saksi yang efektif. Itu butuh miraculous power, butuh energi. Karena orang untuk berubah butuh energi, betul nggak? Saudara, untuk memindahkan ini dari sini ke situ butuh energi nggak? Butuh. Ini kan ada beratnya, masanya. Makanya energi itu rumusnya MC². Ada massa, ada kecepatan, dipangkatin 2, baru itu energi. Kalau nggak bisa, sama kita berubah ini. Nggak bisa kayak Power Ranger, berubah. Nggak bisa. Untuk ganteng aja harus punya effort, betul nggak? Nggak bisa ngaca. Bilang, saya ganteng, sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Di depan kaca, nanti ganteng. Enggak. Kalau saya bilang, saya ganteng. Jangan sering-sering. Kenapa? Bohong itu dosa. Nggak bisa, saudara sekalian. Jadi, kuasa itu, yang disebut energi, power, resources, itu ada di Kisah 1 ayat 8, itu diberikan kepada kita. Kalau Roh Kudus turun, tujuannya supaya kita bisa menjadi saksi. Jadi dunamis itu diberitakan, saudara sekalian. Gak bisa ya? Dunamis itu diberikan, saudara, tujuannya supaya kita bisa menjadi saksi. To be. Makanya you shall be atau you will be witnesses atau my witness, menjadi saksiku. Plural, my witnesses. To be. Ya. Coba katakan to be. Kenceng, saudara. To be. Itu menjadi being. Keberadaannya. Ya. To be itu ada lagu dangdutnya, saudara. Ada tahu lagu dangdut yang to be? To be tan, saudara. Jadi itu menjadi, makanya nggak heran saudara kalau saudara baca di situ ya, di Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul wilayah, ini kok udah langsung loncat ya. Nah itu, semakin banyak dari 120 bisa
3.000 akhirnya jadi murid. Nah itu sasarannya saudara sekalian, itu kuasa Roh Kudus. Nanti ininya adalah seluruh wilayah. Nah nggak heran saudara sekalian, pada zaman Rasul itu udah ribuan orang, bukan hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau saudara perhatikan perjalanan penginjilan Paulus itu sampai ke Asia, sampai ke Eropa. Nah itu dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Ya, awalnya, makanya saudara sekalian, pergumulan saudara dan saya kalau ada keluarga yang belum diselamatkan, Yerusalem. Tapi secara simultan kita juga jangan berhenti, tetap mesti menyelamatkan jiwa-jiwa di sekeliling kita, di Yudea kita, Samaria, atau di manapun kita berada, hingga wilayah itu jadi lebih luas. Dan Injil itu bisa menggema, harus menggema, itu karena ada kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu saudara akan terima ketika saudara punya hubungan dengan Tuhan. Ketika mereka duduk, Roh Kudus dicurahkan. Makanya kalau sudah percaya udah ada Roh Kudus, tetap hidup dalam kekudusan. Amin saudara sekalian. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan, nggak akan melihat Allah, boro-boro mengalami Allah, nggak bisa. Nah kalau suruh baca itu, kekristen sampai saat ini, tahun 2024 ini, ada 2,4 miliar orang sudah terima Yesus, sudah percaya, itu menurut penelitian. Jadi kekristen itu luar biasa, 2,4 miliar, itu banyak sekali saudara, dari 7 miliar orang, 1,8 orang Islam, kemudian orang Hindu sekian miliar, orang Buddha ratusan juta. Saudara nanti bisa lihat sendiri. Jadi bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Ya, Roh Kudus bekerja, dia turun ke atas orang percaya, supaya orang percaya bisa menjadi saksi. Itu tujuannya, sehingga seluruh wilayah dimanapun kita berada, kita mendengar. Makanya saudara sekalian, kita harus bersaksi. Amin. Kenapa? Kita harus bersaksi, karena Roh Kudus ada dalam diri kita, dan itu perintah Tuhan, supaya kita bersaksi. Amin saudara sekalian. Ya, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, sebab Roh Kudus ada dalam diri saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang kencang saudara sekalian.